Akhirnya kepastiannya datang juga nih. Jadi Infinix Mobile Indonesia udah upload teaser terbaru nih di halaman Instagram resminya ya, tentang kehadiran Infinix GT 20 Pro di pasar Indonesia. Jadi di tanggal 21 Mei 2024, HP ini si Infinix GT 20 Pro itu bakal dirilis. Setelah kemarin pasar Malaysia itu udah kebagian duluan ya. Sekarang giliran pasar Indonesia yang tancap gas nih. Kalau menurut gue buat pasar Malaysia untuk harga dari Infinix GT 20 Pro ini menurut gue sih terlampau tinggi ya. Dijual resmi di pasar Malaysia itu di angka Rp1.359 Malaysia atau sekitar 4,6 juta rupiah kalau kita konversiin ya. Ya semoga di pasar Indonesia sih nggak segitu ya. Kalau di tahun kemarin kan si Infinix GT 10 Pro generasi sebelumnya itu dijual masih di angka 3,4 jutaan buat pasar resmi Indonesia. Jadi bisa dibilang untuk kenaikannya tembus sejuta lebih tuh. Nah, sekarang worth it nggak kalian upgrade dari Infinix GT 10 Pro ke Infinix GT 20 Pro? Apa mending tunggu Poco F6 aja yang sebentar lagi juga bakal dirilis? Atau bahkan Poco X6 Pro aja tuh yang di harga 4 jutaan tapi killer banget. Ya udah, sekarang kita intip lagi aja spesifikasi lengkap dan juga harganya dari Infinix GT 20 Pro ini. Pertama ke bagian performanya dulu nih, yang digadang-gadang bakal jadi nilai jual utama di HP ini. Jadi Infinix GT 20 Pro ini mengandalkan chipset dari MediaTek Dimensity 8200 Ultimate yang dipadukan dengan RAM bertipe LPDDR5X up to 12GB dan internal memori bertipe UFS 3.1 dengan kapasitas up to 256GB. Gak ketinggalan juga HP ini turut ditenagai dengan chipset gaming yang dijuluki atau dinamai Pixelworks X5 Turbo. Jadi chipset ini nantinya hadir dengan teknologi Motion Estimation dan Motion Compensation yang diklaim dapat meningkatkan frame rate di dalam game dari 60 fps menjadi 120 fps. Terus untuk fitur gaming lainnya ada fitur eSport Mode ya, yang bisa memblokir berbagai notifikasi masuk dan gangguan ketika bermain game. Serta sistem pendingin Vapor Chamber Liquid Cooling berteknologi baru yang diklaim bisa meredam panas lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau kita lihat dari skor AnTuTu benchmarknya, si Infinix GT 20 Pro ini dengan chipset Dimensity 8200 Ultimate-nya itu bisa menghasilkan skor di angka 900 ribuan. Jadi jelas kalau dilihat dari performanya sih emang udah kenceng sih buat kelas HP mid-range. Jadi buat gaming emang udah lebih dari cukup, apalagi buat pemakaian sehari-hari ini ya udah aman banget. Terus kita ke segi desainnya nih. Sebenarnya ada lumayan banyak peningkatan yang hadir di Infinix GT 20 Pro ini. Salah satunya adanya aksen lampu RGB garis melengkung menyerupai huruf C yang menghiasi bagian belakang HP ini. Kalau kita lihat perilisan tahun kemarin, si Infinix GT 10 Pro sebenarnya juga udah punya lampu RGB, tapi bentukannya lebih kecil dan terletak di sebelah modul kameranya. Nah, di Infinix GT 20 Pro ini lampu RGB ini bisa menampilkan sekitar 8 efek warna secara acak nih. Lampu ini juga bisa berkedip dan berganti warna sesuai dengan aksi yang dilakukan pengguna di dalam game. Beberapa di antaranya kayak semisal lagi membidik atau menembak musuh di game PUBG Mobile atau Free Fire, itu nantinya RGB-nya bakal bisa menyala. Sampai bisa juga membasmi musuh di game Mobile Legends juga RGB-nya bisa menyala. Selain itu, lampu RGB-nya ini juga bisa dipakai untuk notifikasi ketika ada notifikasi baru, seperti notifikasi panggilan masuk, terus status pengisian baterai, sampai bisa juga menampilkan suasana musik dengan efek RGB. Kalau dari bentukan HP-nya sih standar HP kebanyakan pada umumnya ya. Bentukannya itu flat atau datar di setiap sisinya dan punya bumper kamera yang lumayan lebar sih. Ya masih mirip-mirip kayak tipikal generasi sebelumnya. Terus di bagian layarnya Infinix GT 20 Pro ini sekarang udah pakai layar berpanel AMOLED yang sedikit lebih besar nih dengan ukuran 6,78 inch, resolusinya Full HD+, serta jauh lebih mulus untuk pergerakannya dengan refresh rate yang udah di 144 Hz. Jadi nggak main lagi ya yang 120 Hz. Layar ini juga punya tingkat kecerahan maksimal sampai 1300 nits. Akurasi warnanya dari layarnya ini udah di IP3 dan ada juga sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar. Lanjut ke bagian kameranya nih. Jadi si Infinix GT 20 Pro ini turut dibekali dengan kamera yang udah lumayan mumpuni nih.
Di bagian belakang terdapat 3 kamera yang masing-masing beresolusi 108 megapiksel untuk lensa utamanya yang ditemani sama lensa gimmick depth sensor atau makro yang masing-masing beresolusi 2 megapiksel. Sementara di bagian depannya terdapat kamera beresolusi 32 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Dan lagi kali ini Infinix melewatkan kamera ultrawide ya. Sangat disayangkan sih. Tapi ya udah. Terus fitur pendukung lainnya di Infinix GT 20 Pro ini mencakup baterai berkapasitas 5000 mAh dengan kecepatan ngecas di 45 Watt. Terus ada juga NFC, sensor sidik jari yang tertanam di dalam layar, dual speaker stereo berteknologi JBL, DTS, dan Hi-Res audio. Terus ada juga X-axis linear vibration, serta sistem operasi Android 14 yang dipoles dengan tampilan antarmuka XOS 14 terbaru. Terus Infinix GT 20 Pro ini punya 3 varian warna, yaitu ada warna Mecha Orange, Mecha Silver, dan Mecha Blue. Seperti yang udah gue bilang di awal video, kalau harga si Infinix GT 20 Pro ini buat pasar Malaysia itu dibanderol di angka Rp1.359 Malaysia. Atau kalau dikonversiin ke rupiah itu di angka 4,6 juta rupiah. Ya menurut gue upgrade harga yang terlampau tinggi sih dari generasi sebelumnya. Kalau nanti ketika masuk pasar Indonesia dibanderol di harga yang sama kayak di Malaysia sih, ya fix, ya mending Poco X6 Pro lah. Ya tapi seenggaknya HP ini hadir dengan desain bagian belakang yang gaming banget dan futuristik ala-ala ponsel gaming ROG. Ya semoga aja Infinix Indonesia bisa kasih harga yang lebih masuk akal ya.